Shalom warga kerajaan, memasuki bulan yang baru dengan tema mature atau maturity, kedewasaan. Apa membedakan anak kecil dengan orang dewasa ya? Kalau hari raya Imlek biasanya jelas sekali yang memberi angpau atau hungpau itu adalah orang yang sudah menikah, artinya orang dewasa. Dan yang menerima itu anak-anak. Ya, termasuk mereka yang belum menikah. Jadi pada saat zaman itu kan banyak orang yang menikah pada usia yang lebih terlalu matang ya. Tapi gambarannya anak-anak itu kan mementingkan diri sendiri, minta dilayani ya. Jadi kata pertama setiap anak kecil adalah I. Kata kedua adalah my. Pokoknya tidak boleh sentuh mainannya, makanannya dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Kisah Rasul pasal 6. Ada 7 pemuda yang dipilih dari belasan ribu jemaat. Saya beri nama Magnificent Seven. Magnificent Seven ini semuanya itu liwat saringan. Tidak gampang-gampang saudaraku menjadi diakonos, pelayan. Itu harus ada syaratnya. Ternyata harus apa? Terkenal baik. Honest report. Rupanya saudaraku ukurannya adalah pengelolaan keuangan. Kenapa banyak orang itu ya Kristen, hidup benar, ya menyerahkan persepuluhan, memberikan persembahan, tetapi dalam keadaan kacau balau keuangannya. Kenapa? Tidak cakap mengelola. Mereka itu bukan cuma terkenal karakternya, tetapi juga ability-nya. Karena ada tugas. Tugasnya apa? Memberi makan janda-janda tua yang berbahasa Yunani. Mengurus oma-oma, mak-mak tidak gampang, saudaraku. It takes compassion. Memerlukan yaitu belas kasihan. Ya, istri saya pernah berkata, kalau ada fans kamu tuh oma-oma katanya. Dia senang. Bukan nona-nona saudaraku, tapi oma-oma. Saya cinta ibu saya, jadi dengan emak-emak itu ya saya senang bergaul dengan mereka. Dan 7 orang ini mereka penuh dengan Roh Kudus. Untuk orang bisa dipercaya harus penuh Roh Kudus kan? Sebab Roh Kudus roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita bisa jadi dewasa di dalam Dia ya. Jadi kedewasaan itu kan dikatakan oleh pria sejati, pilihan, bukan karena jumlahnya umur. Ya, keputusan kita. Dan juga penuh dengan hikmat. Saudara, baik aja nggak cukup. Ada banyak kita membentukkan karakter, tetapi ability juga penting, saudara ya. Saya masih ingat Bapak Pendeta Yakub Nahwai mengajar kita ya, mesti punya hati, punya kepala, dan punya waktu katanya. Betul sekali Pak. Sekarang saya bersama Tuhan ya. Punya hati, tapi punya kepala. Dan memberi waktunya. Saudara, 7 orang ini bisa saja berkata, itu bukan urusan saya. Saya pokoknya memberi persembahan sudah cukup. Tidak, mereka mengabdi. Dan apa akibatnya? Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah salah satu dari The Magnificent Seven ini. Terkenal baik, honest report, penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan jemaat secara luar biasa. Bahkan para pemimpin orang Yahudi, dalam hal ini imam-imam mereka, menyerahkan diri dan menjadi percaya. Biar itu terjadi dimanapun firman Tuhan ini didengar. Become one of the Magnificent Seven. God bless you. Amin. Shalom saudaraku, semua saudaraku yang ada di rumah masing-masing saat pagi hari ini, dimanapun saudara berada. Kita memasuki bulan yang baru. Pada bulan ini kita memasuki bulan Agustus tanggal 1. Wow, kita boleh melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Selama pandemi ini berlangsung, tapi kita boleh melihat betapa Tuhan ajaib dalam hidup kita. Betapa Dia menjadi Bapa yang selalu melindungi kita. Dan bulan ini kita mau memulaikan ibadah kita. Kita mau lebih dalam lagi bersama-sama dengan Tuhan kita. Dan kita mau memuji Dia lebih lagi. Kita mau bersyukur lebih lagi sebab penyertaannya dan perlindungannya buat setiap
kita. Mari saudara kita persiapkan hati kita semuanya pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama masuk dalam hadiratnya dengan nyanyian syukur dan memuji Dia selalu. Oh haleluya, haleluya. Mari bersama-sama saudaraku. Kita katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Bersama-sama katakan, mari masuk gerbangnya. Haleluya, dengan hati bersyukur. Amin. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Dari rumah saudara masing-masing, mari katakan, sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Dan anugerah-Mu kekal Tuhan, selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Mari goyangkan tubuh saudara, bersama-sama memuji Dia. Dan kita katakan, mari masuk gerbangnya. Kita mau bawa nyanyian syukur kita hanya kepada Dia, Allah yang sudah melindungi kita, Allah yang telah membawa kita melewati segala rintangan tantangan yang ada. Terima kasih Tuhan. Oh, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Kita angkat tangan kita bersama dan katakan, sebab Tuhan. Amin. Haleluya. Selama-lamanya. Amin.
kasih setiamu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat darahmu yang sudah kau curahkan bagi kami. Semua pengorbananmu yang itu lebih dari cukup buat kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau bersyukur lebih lagi buat segala sesuatu yang sudah kau beri dalam hidup kami dan boleh kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari katakan lagi bersama-sama, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Terima kasih Bapa, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa. Ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
Syukur kami hanya bagimu, Tuhan. Syukur kami hanya bagimu. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami boleh memanggil Engkau Aba ya Bapa. Bapa yang selalu menyatakan kasih yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Bapa yang selalu menyatakan kerinduan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami boleh berkata bahwa kami ada sampai saat ini. Semuanya hanya karena penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami siapkan seluruh keberadaan kami, roh, jiwa, tubuh kami, hati kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Apa yang Kau rindukan bagi kami, biarlah Engkau boleh berkata-kata bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang berdaulat penuh dalam kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Saya yakin kalau bersama dengan Yesus, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, semua itu mendatangkan kebaikan. Yang perlu senantiasa mengucap syukur saja kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi sepanjang bulan Juli kita sudah mengadakan ibadah secara online karena memang pemerintah menerapkan PPKM darurat di Jawa dan Bali hingga besok tanggal 2 Agustus 2021. Dan setelah dipertimbangkan kembali, akhirnya diputuskan ibadah raya selama bulan Agustus, bulan ini, juga akan kita laksanakan hanya secara online. Kemungkinan besar ibadah offline atau ibadah onsite baru dilaksanakan pada bulan September. Baik, kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan tentang keluarga. Ya, selama berbulan-bulan virus COVID ini menjadi pusat perhatian kita dan kita disibukkan olehnya. Ya, headline di hampir semua media sosial itu berfokus kepada virus COVID-19 ini. Tetapi mulai sekarang kita akan kembali berfokus kepada firman Tuhan. Ya, karena ketika kita membaca berita, sepertinya ya semuanya itu tampak di luar kendali. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, kita tahu bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Allah. Pagi hari ini kita akan belajar tentang peran orang tua dalam mendidik anak atau generasi selanjutnya. Beberapa waktu yang lalu kita ada Now ya, Night of Worship, dan ada beberapa jemaat yang mengatakan anak saya ini seperti anak COVID, dalam arti anak yang lahir atau saat ini berada dalam kondisi pandemi COVID, ya ketemu orang nangis, ya takut dan lain sebagainya. Dan kita akan belajar sebagai orang tua untuk mendidik anak kita, generasi kita selanjutnya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada saat pagi hari ini, walaupun kami harus ibadah secara online, tetapi kami percaya ketika kami berkumpul 2 atau 3 orang, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami sudah memuji, menyembah Engkau, dan saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk mengerti, memahami setiap firman yang disampaikan, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Roh Kudus, sekali lagi cengkram kami dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Baik, tema besar kita untuk bulan Agustus adalah mature. Mature artinya dewasa.
Dan tema renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah godly parents. Artinya apa? Orang tua yang saleh. Apa sih arti kata saleh itu? Saleh itu kalau kita membuka di dalam kamus besar bahasa Indonesia, di sana akan tertulis suci atau beriman, taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Sedangkan Alkitab mencatat orang saleh itu takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Seperti yang kita tahu, kita baca di kitab Ayub, pribadi Ayub adalah orang yang saleh dan dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Orang tua yang saleh adalah orang tua yang memahami dan memperlakukan anak sebagai karunia yang terbaik dari Allah. Ingat, orang tua yang saleh itu orang tua yang memahami dan mereka memperlakukan anak itu sebagai karunia yang terbaik dari Allah. Sehingga mereka itu mendidik anak-anak mereka sesuai dengan perintah Tuhan. Kita akan terlebih dahulu membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam Kejadian 4 ayat 25. Firman Tuhan berkata, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Pagi hari ini saya tidak akan membahas tentang kelahiran Set dari ayat yang baru saja kita baca. Jadi Set itu adiknya Habel. Dan saya juga tidak akan membahas tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Tetapi yang saya highlight adalah kalimat sebab katanya, kata perempuan itu, istri Adam yang bernama Hawa. Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Warga kerajaan, apa itu karunia? Karunia itu pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Karunia dari Allah adalah pemberian dari Allah. Anak itu adalah karunia dari Allah. Dan yang namanya karunia Allah itu tidak pernah yang tidak terbaik. Karunia Allah itu selalu yang terbaik. Dan anak adalah karunia terbaik dari Allah. Masalahnya sekarang, apakah kita mengerti, apakah kita memahami dan memperlakukan anak sebagai karunia yang terbaik dari Allah? Saya yakin kalau kita menerima sesuatu yang terbaik, pasti kita akan menjaga, kita akan memelihara, menyimpan dengan baik, dan mengasihi apa yang kita terima itu. Nah, begitu juga dengan anak, ketika kita mengerti, ketika kita memahami bahwa pemberian itu adalah yang terbaik dari Allah, maka kita pasti akan mendidik anak-anak kita dengan baik, memperlakukan mereka secara baik, dan melakukan sesuatu yang terbaik bagi mereka dengan penuh tanggung jawab kita kepada Tuhan. Itu pasti. Dalam pelayanan, saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang masa lalunya itu buruk, menyakitkan, kelam, suram, ada yang dilecehkan, bahkan ada, diperkosa. Tidak ada perhatian orang tua otoriter, dan dalam hal-hal tersebut menimbulkan kepahitan dalam hati mereka, di dalam hati anak-anak. Dan boleh saya sebut mereka adalah generasi atau anak-anak yang terluka. Dan akibatnya, mereka menjadi anak-anak yang keras, suka memberontak, hidup berlawanan dari apa yang diharapkan orang tua. Mereka tidak bisa mengampuni, mereka semaunya sendiri. Sebaliknya, ada yang menjadi anak yang pesimis. Nah, ini yang melawan,
Tetapi ada yang pesimis, mereka tertutup mengasihani diri sendiri. Dan ada beberapa orang, anak yang mencoba untuk melakukan bunuh diri. Saya pernah dipercayakan untuk melayani secara rohani seorang anak laki-laki yang dilecehkan pasangan selingkuh mamanya sendiri. Ketika dilecehkan usianya masih 6 tahun, jadi pasangan selingkuh mamanya itu biseksual. Dan akibat pelecehan tersebut, akhirnya anak ini menjadi seorang gay sejak SMP. Kasihan sekali. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Joyce Meyer diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri dari usia berapa? 13 hingga 18 tahun. Dalam sebuah seminar yang saya pernah ikuti di Jakarta, Joyce Meyer mengatakan bahwa minimal ia telah diperkosa sebanyak 200 kali oleh ayahnya sendiri. Dan itu sangatlah menyedihkan. Pertanyaan saya, mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Karena mereka atau orang tua mereka itu tidak bisa menjadi orang tua yang sah. Tidak pernah mengerti, tidak pernah memahami, dan memperlakukan anak sebagai karunia terbaik dari Allah. Mungkin saat ini kita tidak melakukan apa yang telah dilakukan seperti ayah Joyce Meyer. Tetapi ketika kita melakukan tindak kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun secara verbal dengan kata-kata, menyakiti mereka. Ketika kita mempermalukan mereka di depan umum, ketika kita mempermalukan mereka karena tindakan, karena kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Ada banyak anak yang malu terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang tua mereka. Itu menyakiti hati mereka. Ada yang membanding-bandingkan anak dengan adik kakak atau anak-anak lain, sehingga kelihatannya bersikap pilih kasih. Ada yang otoriter, disiplin yang terlalu kuat, janji-janji tetapi tidak pernah ditepati, tidak pernah memberikan pujian dan penghargaan kepada anak, tidak atau kurang memberikan waktu yang berkualitas dan perhatian bagi anak, dan tidak mendidik anak mengasihi dan takut akan Tuhan. Sebenarnya dengan apa yang telah kita lakukan, seperti yang saya sebutkan tadi, kita tidak pernah menyadari bahwa anak adalah kasih karunia terbaik dari Allah. Dan bisa saja kita menghasilkan sebuah generasi yang terluka, disebabkan oleh fatherless, tidak ada figur bapa, tidak ada pembapaan. Menghasilkan generasi yang terluka, diakibatkan generasi yang sebelumnya yang tidak menyadari anak sebagai karunia terbaik dari Allah. Coba kita perhatikan lagi. Mengapa Allah sering menyebut dirinya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Sekali lagi, mengapa Allah sering menyebut dirinya Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Allah kita adalah Allah yang sangat memperhatikan generasi. Artinya, satu generasi itu sangat penting bagi Allah untuk menyelesaikan kehendaknya pada generasi tersebut. Kita memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan rancangan Allah, kehendak Allah pada generasi kita ini. Begitu juga dengan anak kita. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan rancangan Allah, kehendak Allah pada generasi mereka. Jangan sampai kita sebagai orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus, jatuh dalam dosa generasi. Ya, apa itu dosa generasi? Ya, baik. Dosa generasi yang pertama, kita bisa membaca di dalam 1 Samuel 2 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Di sana diceritakan saat itu Eli sudah tua, sangat tua, dan didengarkannya segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anaknya, bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Sudah ditegur oleh Eli, kamu kok melakukan hal yang seperti itu? Ya. Dan
Nabi Eli juga berkata, jangan seperti itu anak-anak. Itu bukan kabar yang baik yang kudengar, tetapi menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap orang lain atau seorang yang lain, maka Allah akan mengadili mereka. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, kata Eli, siapa yang akan menjadi perantara baginya? Tetapi mereka tetap tidak mendengarkan perkataan ayah mereka. Kita tahu bahwa Hofni dan Finehas itu dinasehati Nabi Eli, tetapi mereka tidak mendengarkan nasihat. Mereka tidur dengan perempuan-perempuan di depan pintu kemah pertemuan. Pertanyaan saya, mengapa mereka tidak mendengarkan nasihat orang tuanya? Yang pertama, karena memang benar Nabi Eli tidak mendidik Hofni dan Finehas dengan baik. Dan karena tidak dididik, mereka akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang tidak menghormati Nabi Eli. Jadi dosa generasi yang pertama adalah tidak menghormati generasi sebelumnya. Itu dosa yang pertama, dosa generasi yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita membaca di dalam Matius 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-45. Di sana berbicara mengenai anak manusia yang datang dalam kemuliaannya, dan kemudian bangsa-bangsa dikumpulkan. Kemudian ia akan memisahkan mereka, seorang daripada yang lain, seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dia menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri, dan ia berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, engkau yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kemudian raja itu berkata, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan orang-orang benar itu menjawab dia, Tuhan, kapan kami melakukan hal seperti itu? Kemudian raja itu menjawab, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan kemudian kepada mereka yang ada di sebelah kiri, ya saya sebut mereka itu adalah kambing-kambing. Raja itu marah dan berkata, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, masuk ke dalam api kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab kenapa? Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Dan bla 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 bla. Seperti apa yang telah diucapkannya kepada para domba. Kemudian, apa yang terjadi? Raja itu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang hina ini, kamu tidak melakukan untuk aku. Jadi dosa generasi yang kedua adalah tidak melayani generasi. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melayani generasi kita. Apalagi pada saat pandemi seperti ini. Kita memiliki banyak kesempatan untuk melayani orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Di sekitar kita masih banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan dengan mengulurkan tangan kita kepada mereka dan membawa mereka kepada Yesus. Jadi dosa yang pertama apa? Tidak menghormati generasi sebelumnya, dosa generasi. Ya, yang kedua itu tidak melayani generasi. Yang ketiga, kita akan membaca di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Kalau kita membaca di sana ada seorang hamba Allah yang bernama Yosua meninggal pada usia 110 tahun. Dia dikuburkan di daerah pegunungan Efraim. Bangsa Israel setia kepada Tuhan selama Yosua hidup
Dan selama orang-orang tua dari generasi Yosua masih hidup, ya mereka itu percaya karena mereka melihat mujizat-mujizat besar yang telah dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Tetapi generasi yang percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan akhirnya meninggal semua. Dan Alkitab mencatat generasi yang berikutnya tidak mengenal Tuhan karena tidak mengalami apa yang telah dilakukan Tuhan untuk bangsa Israel. Dan Alkitab mencatat mereka melakukan banyak perkara yang jahat dalam pandangan Tuhan dan beribadah kepada berhala-berhala yang disembah penduduk sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Permasalahannya terletak pada generasi sebelumnya yang tidak pernah menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib itu kepada angkatan atau generasi yang selanjutnya. Jadi dosa yang ketiga adalah tidak mempersiapkan generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, kalau kita adalah godly parents, orang tua yang saleh, seharusnya kita mengerti, memahami bahwa anak itu adalah karunia terbaik dari Allah. Dan baiklah kita mempersiapkan mereka, mempersiapkan generasi yang akan datang dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak itu belajar dari kehidupan mereka. Jika anak dibesarkan di lingkungan yang keras, dia akan tumbuh menjadi orang yang angkuh, keras kepala, sifatnya itu individual, egois. Dan jika anak itu dibesarkan dalam keluarga yang harmonis, dia akan tumbuh menjadi orang yang penuh kasih dan peduli kepada orang lain. Jika anak itu dibesarkan dengan dorongan, maka ia akan belajar apa? Percaya diri. Kalau dia dibesarkan dengan toleransi, ia akan belajar menahan diri. Ya, mengapa saat ini banyak orang yang sulit untuk menahan diri? Karena mereka tidak dibesarkan dengan toleransi. Kalau kita membesarkan anak itu dengan pujian, maka ia akan belajar menghargai. Kalau kita membesarkan anak ini dengan penerimaan, ia akan belajar mencintai. Kalau kita mengajar mereka dengan penuh dukungan, maka ia akan belajar untuk menyenangi diri dia sendiri. Dan dengan pengakuan, ia akan belajar mengenai tujuan. Jadi tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari, anak kecil, anak-anak kita itu mencoba menirukan setiap perkataan, sikap, tindakan, bahkan cara berpakaian, dan segala hal yang mereka perhatikan dari orang dewasa. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang menentukan karakter dan perkembangan iman anak? Jawabannya, orang tua. Orang tua adalah peran utama dalam perkembangan anak. Dan pihak pertama yang harus memperhatikan dan mendidik mereka. Begitulah seharusnya, karena anak yang akan menjadi penerus generasi keluarga. Tentu kita sebagai orang tua akan merasa bangga jika kita memiliki anak dengan karakter yang baik, mereka bertanggung jawab dan memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan sebagai umat Kristen atau orang percaya. Dan saat pagi hari ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas. Coba kita perhatikan baik-baik biar apa yang kita dapatkan lewat firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh menjadi rema buat kita untuk mendidik anak-anak sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, pertanyaannya, apa tugas utama kita sebagai godly parents atau orang tua yang saleh terhadap anak-anak? Kita akan membaca satu ayat di dalam Kejadian 18 ayat 19. Di sana dikatakan, sebab aku telah memilih dia, memilih Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya.
warga kerajaan. Jadi tugas dan peran yang paling penting sebagai orang tua yang saleh, yang menyadari anak sebagai karunia terbaik dari Allah. Maka kita harus memerintahkan anak dan keturunan kita, cucu cicit kita, supaya mereka hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kata lainnya adalah hidup sesuai firman Tuhan, hidup sesuai perintah Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita tahu Asaf bin Berekiah bin Simeam adalah seorang ahli musik keturunan suku Lewi dari Bani Gerson pada zaman Raja Daud. Ia menulis 12 Mazmur dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur yang ke-50 dan yang cukup terkenal yaitu Mazmur 73 hingga Mazmur 83. Anak-anak dan keturunannya merupakan imam penyanyi dan bernubuat dalam bait Allah. Tercatat kalau kita hitung dalam Alkitab itu lebih dari 400 tahun. Jadi diajarkan kepada anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan, untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, mengapa bisa begitu? Keturunan Asaf, anak cucu dan generasi selanjutnya takut akan Tuhan. Karena Asaf mentaati firman Tuhan dengan memerintahkan anak dan keturunan supaya hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Hidup sesuai firman Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Bagaimana dengan anak cucu cicit dan generasi-generasi kita yang selanjutnya? Pernahkah kita berpikir, apakah kita yakin mereka semua akan terus berada di jalan Tuhan? Terus takut akan Tuhan, melayani Tuhan, atau sebaliknya, mereka menjadi generasi yang terhilang, seperti yang terjadi setelah generasi Yosua. Untuk memastikan hal tersebut, ayo mulailah dengan menjadi orang tua yang saleh, yang sadar dan memperlakukan generasi sebagai karunia Allah yang terbaik, dan mendidik mereka hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ada sebuah kutipan yang berkata, if we don't teach our children to follow Christ, the world will teach them not to. Artinya apa? Jika kita tidak mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, mengikut Yesus, mengikut Kristus, maka dunia ini akan mengajar mereka untuk tidak mengikut Yesus. Saya juga mendapatkan sebuah quotes, sebuah kutipan. If your kids make always go to college, buy a house, and never meet Jesus, then it's all worthless. Oke, saya terjemahkan dengan terjemahan yang bebas. Jika anak-anakmu memiliki segala sesuatu di dunia ini, tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka semua itu sia-sia, semua itu tidak ada artinya, semua tidak berharga. Mungkin suatu saat mereka menjadi orang yang berhasil, kaya raya. Apa saja yang mereka inginkan, mereka bisa mendapatkannya. Tetapi jika mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus tinggal di dalam hidup mereka, maka semua yang dimilikinya tidak berarti sama sekali. Oleh sebab itu, mari kita serius mendidik mereka takut akan Tuhan. Itu pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana caranya? Ayo kita bawa mereka kepada Tuhan. Dan pertanyaan yang kedua, lalu apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita? Kita akan membaca di dalam Mazmur 78 ayat yang keempat. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian hal-hal yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita.
puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Ceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Allah kita. Apa saja yang sudah tercatat di dalam Alkitab, ceritakan kepada mereka. Jadi sangat penting anak-anak kita itu dididik membaca Alkitab secara teratur. Kalau mereka masih belum bisa membaca, ceritakanlah kisah-kisah dan perbuatan ajaib yang telah dilakukan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ceritakan langsung kepada mereka. Ceritakan tentang kekuatan dan perbuatan yang ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, ingat bahwa bagi orang yang tidak percaya, takut akan Allah adalah takut kepada penghakiman Allah dan kematian kekal, yang merupakan pemisahan untuk selama-lamanya dari Allah. Sedangkan, perhatikan baik-baik, rasa takut dari orang-orang percaya, anak-anak kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasa takut di sini adalah rasa hormat dan takjub, kagum kepada Allah. Apa yang telah dilakukannya, kasihnya yang dahsyat. Dan inilah faktor yang memotivasi orang-orang percaya, anak-anak kita yang percaya kepada Tuhan untuk berserah kepada Sang Pencipta alam semesta. Jadi kegagalan generasi Yosua untuk mempersiapkan generasi, karena tidak diceritakan kepada angkatan selanjutnya apa yang telah diperbuat atau perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Allah. Kita baca ayat itu di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah. Sesudah itu mereka satu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Israel. Jadi tidak diceritakan perbuatan yang ajaib karena memang mereka tidak mengalaminya. Mereka tidak mengenal Tuhan karena generasi yang sebelumnya tidak pernah menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib pada generasi itu. Oleh sebab itu kita perlu menceritakan kisah-kisah dalam Alkitab kepada anak-anak kita. Supaya mereka memuji Allah kita, menyembah Allah kita, dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan pertanyaan ketiga, kapan kita mengajarkannya kepada mereka? Kita akan membaca di dalam kitab Ulangan 11 ayat yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian firman Tuhan menjawab pertanyaan itu. Dan artinya, setiap waktu, setiap kesempatan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kesempatan yang baik untuk mendidik anak-anak kita. Hidup sesuai firman Tuhan. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Kapan saja. Dan apa yang akan terjadi jika kita lalai? John Lennon, seorang musisi yang terkenal. Masa kecil John Lennon itu tidak bahagia. Karena hubungan kedua orang tua itu renggang. Sang ayah itu seorang penganut Kristen Anglikan. Sangat jarang dia bersama dengan John Lennon karena sering melaut. Februari tahun 44, sang ayah pergi tanpa kabar dan baru kembali 6 bulan kemudian. Hanya untuk apa? Mengetahui jika istrinya Yulia itu telah hamil dengan pria lain. Kemudian dia meninggalkan Yulia itu, padahal Yulia itu seorang penganut Katolik yang setia. Ya, dia melakukan hal itu ya karena sering ditinggal oleh suaminya, hubungan mereka renggang. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa di sini. Ya, tetapi kita belajar untuk menjadi seorang atau orang tua yang saleh. Saat masih berusia 4 tahun, John Lennon dipaksa untuk memilih di antara ayah dan ibunya.
yang telah berpisah. Mereka bercerai. Akhirnya John Lennon memilih ibunya, tetapi oleh ibunya dititipkan ke bibinya, ke tantenya. Sejak berusia 15 tahun, John Lennon telah aktif bermain musik. Waktu itu dia masih sekolah. Singkat cerita, ia menjadi seorang gitaris yang terkenal dalam grup band The Beatles. Suatu saat ketika ia menjadi terkenal, ia berkata, "We are more popular than Jesus." Kini kami jauh lebih populer dibandingkan dengan Yesus. Nah, kata John Lennon kepada London Evening, ya surat kabar di Inggris. Dan dia berkata, kalau saat ini kami lakukan konser, maka orang-orang pada hari Minggu, maka orang-orang akan menghadiri konser kami daripada hadir ibadah di gereja. Dalam hidupnya ia terluka dengan masa lalunya. Ia menciptakan sebuah lagu yang berjudul Mother. Di dalam lagu menggambarkan jeritan jiwanya karena ditinggal oleh kedua orang tuanya. Nanti kita akan mendengarkan jeritannya. Ada lagunya, akan ada ceritanya. Orang tuanya tidak memberikan teladan yang baik, tidak mengajarkannya untuk takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, dan sangat menyedihkan sekali. Akhir hidupnya ia dibunuh oleh Mark David Chapman yang marah dengan pernyataannya yang mengatakan more popular than Jesus, lebih populer atau lebih terkenal dari Yesus. Kita melihat anak yang tidak dibesarkan takut akan Tuhan, padahal kedua orang tua itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka hidup di dalam sebuah keluarga yang rumah tangga yang berantakan dan akhirnya menghasilkan generasi yang juga berantakan. Kita akan mendengarkan, menyaksikan sebuah klip tentang John Lennon. Dalam lagunya Mother, Ibu, John Lennon menulis lirik daripada lagu ini. Ibu, engkau memiliki aku, tetapi aku tidak pernah memilikimu. Aku menginginkanmu, tetapi engkau tidak menginginkanku. Jadi aku hanya memberitahumu, selamat tinggal, selamat tinggal. Ayah, engkau meninggalkanku, tetapi aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku membutuhkanmu, tetapi engkau tidak membutuhkanku. Jadi aku hanya memberitahumu, selamat tinggal, selamat tinggal. Anak-anak, jangan melakukan apa yang telah kulakukan. Aku tidak dapat berjalan, tetapi aku mencoba untuk berlari. Jadi aku hanya memberitahumu, selamat tinggal, selamat tinggal. Mama, jangan pergi. Ayah, pulanglah. Kalimat ini diulang-ulangi di dalam nyanyiannya dengan sebuah jeritan jiwanya yang sangat membutuhkan seorang ibu dan seorang ayah. Keluarga kerajaan, kita sudah melihat klip John Lennon yang menyanyikan lagu Mother. Dia berkata, Ibu, jangan pergi. Ayah, pulanglah. Dengan suara yang sepertinya begitu sakit hatinya. Orang tua mungkin saat itu tidak sadar apa yang dilakukannya, tetapi akibatnya menghasilkan generasi yang terluka. Sekarang sebagai orang tua, apa pilihan kita memperlakukan anak sebagai karunia yang terbaik dari Allah? Kita memperlakukan mereka secara baik, mendidik mereka takut akan Tuhan, atau kita membiarkan mereka seperti yang telah dilakukan oleh Tuan John Lennon? Memang saya akui ada beberapa orang tua, mereka mengalami sakit secara jiwa, secara psikologis,
Tetapi kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari, ayo kita jangan egois. Sebab kenapa? Tuhan sanggup untuk memulihkan kita. Supaya generasi kita selanjutnya bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kita mau lihat. Akhir hidup daripada John Lennon. Dia mati mengenaskan. Dibunuh. Matinya sia-sia. Mati konyol. Dia tidak pernah dibawa kepada Yesus oleh kedua orang tuanya. Dan akhirnya dunia membawa ia untuk tidak mengikuti Yesus. Tetapi sebaliknya ia mengabaikan Tuhan dan mengatakan ia lebih terkenal, lebih populer dari Tuhan Yesus Kristus. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Dan biarlah pada saat pagi hari ini Roh Kudus berbicara kepada kita. Berbicara kepada kita secara kuat. Sehingga kita memperhatikan generasi kita. Kita menjadi orang tua yang saleh. Godly parents. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biar dengan menyadari bahwa anak itu adalah karunia yang terbaik dari Allah, maka kami akan berusaha menjadi godly parents, menjadi orang tua yang saleh, dengan memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kami dan mendidik mereka takut akan Tuhan. Mungkin saat ini secara psikologis, kami orang tua mengalami hal-hal yang buruk di masa lalu kami. Tetapi kami mohon belas kasihan-Mu, pulihkan kami Tuhan, supaya kami boleh menghasilkan generasi yang baik. Roh Kudus, Engkau tolong kami menjadi orang tua yang bijaksana, sehingga keturunan kami menjadi keturunan ilahi, sehingga mereka memuliakan nama-Mu, seperti Asaf dan keturunan-keturunannya ya Tuhan. Bapa di surga, bagi kami yang selama ini gagal menjadi orang tua yang saleh, mungkin karena hubungan suami istri renggang, apapun alasannya, hubungan kami yang tidak mencerminkan hubungan Kristus dengan gerejanya, bagi kami yang gagal memberikan teladan yang baik dan mendidik mereka takut akan Engkau ya Tuhan, ampuni kami Tuhan, pulihkan kami, kami mau berubah Tuhan, supaya generasi kami selanjutnya juga boleh dipulihkan menjadi generasi yang takut akan turunan. Mereka adalah keturunan ilahi. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Kami tidak mampu tanpa pertolongan daripada Tuhan. Intervensi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dan kami naikkan dengan penuh ucapan syukur. Dan kami tahu bahwa Tuhan Engkau telah mendengarkan setiap doa-doa kami. Dan Engkau menjawab setiap doa kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Warga kerajaan, kita akan mempersiapkan roti dan anggur. Dan khususnya hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian. Kau Bapa yang mengasihi. Kalau Bapa di surga adalah Bapa yang mengasihi kita, maka kita harus mengasihi anak-anak kita. Haleluya. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Baik, keluarga kerajaan yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat roti di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan diremukkan supaya kita disatukan kembali kepada Bapa di surga. Rekonsiliasi dengan Bapa di surga. Dan kita sekarang ini disebut sebagai anak-anak Allah. Kita dipulihkan. Generasi keturunan-keturunan kita dipulihkan. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya makan dalam nama Yesus. Pindahkan cawan yang berisi anggur ke tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Sesudah itu ia mengangkat cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur di dalam cawan di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang hancur dipulihkan, keluarga yang hancur dipulihkan, rumah tangga yang hancur dipulihkan, hubungan suami istri yang renggang dipulihkan, hubungan orang tua anak yang renggang dipulihkan, hubungan anak orang tua semua dipulihkan. Yang terikat terbelenggu dibebaskan. Yang tidak memiliki harapan diberikan masa depan yang gilang gemilang. Yang percaya minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dengan firman-Mu juga Tuhan pada saat pagi hari ini yang menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang percaya, pengikut Kristus yang menjadi pelaku firman Tuhan. Semakin hari. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan bersama. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang.
Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berjalan, semakin hari semakin kuat hendak menghadap Engkau di Sion. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah saat pagi hari ini. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami mengedamkan tangan kami, dan kami terima berkat perlindungan daripada Allah yang ada di surga. Di dalam nama Bapa yang begitu mengasihi kami, di dalam persekutuan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, membawa kami semakin hari semakin seperti Yesus. Dan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Langit terbuka, berkat-berkat tercurah dalam hidup kami, orang yang senantiasa mengandalkan Engkau. Terima semua berkat terbaik itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang sudah diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama katakan, amin.